Salam sejahtera, Om Budaya, Om Swastiastu. Selamat sore semuanya, teman-teman yang berada di Pabrik Kus-Kutus, di aula Pabrik Kus-Kutus maupun yang ada di Zoom. Perkenalkan, nama saya Has Anggoro atau sering dipanggil Anggar. Saya kebetulan di sini di bagian produksi. Histori saya cukup panjang dengan ya Kutus-Kutus sebelumnya namanya ya. Jadi awal mula saya berkenalan dengan Kutus-Kutus itu sebenarnya 2015 pada saat Hari Raya Idul Fitri. Pada saat itu almarhum Bunda Lili itu datang ke rumah di Jogja, bertemu dengan almarhum ibu saya. Mereka ngobrol, nih kita masih SD waktu itu, masih kelas 3 kayaknya. Ngobrol-ngobrol, kemudian beliau pulang. Setelah itu ibu manggil saya ngasih tahu tadi apa yang diobrolin gini. Nah pada saat itu saya berpikir, kan kebetulan juga dikasih sampel minyak kutus-kutus yang lama yang kotaknya abu-abu. Jadi kasih sampel, saya waktu itu berpikir ini minyak apa gitu. Karena pada saat itu saya juga sudah bekerja ya di sebuah bank swasta gitu kan. Kebetulan juga posisinya di analis. Jadi saya juga langsung berpikir otaknya gitu kan. Ini produknya minyak balur gitu kan, minyak balur kayaknya kurang lah kayaknya pasarnya waktu itu ya, kurang menarik lah gitu bahasanya. Jadi penawaran itu saya tidak hiraukan penawaran itu, saya tetap dengan profesi saya sebelumnya hingga akhirnya sekitar pertengahan 2016 bulan Juli saya coba kontak Babe, sepertinya menarik gitu kan. Setelah saya analisa kayaknya kok menarik gitu. Oke, akhirnya bertemu dengan Babe, kita diskusi bla 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 seperti ini. Akhirnya saya ya trial dulu, DW istilahnya. Saya DW itu seminggu 2 kali. Jadi saya masih kerja di tempat yang lama, tapi sorenya pulang kerja itu saya langsung ke Gianyar. Sorenya itu kalau nggak salah hari Rabu dan hari Sabtu, pokoknya seminggu 2 kali lah. Nah selama kurang lebih itu sekitar 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Itu saya terus kalau bahasa Bali ngajak dari Denpasar Gianyar gitu. Nah dalam 6 bulan itu memang ada satu peristiwa juga yang membuat cukup terkejut juga ya, dan mungkin juga sering diceritakan oleh Babe, yaitu pada saat itu malam-malam kita disuruh, saya sama si Pak Ijo itu disuruh mengumpulkan rekening tabungan. Mengumpulin semua rekening tabungan karena pada saat itu transaksinya menggunakan banyak rekening, tidak hanya satu. Ada dari bank pemerintah, ada juga dari bank swasta. Semua dikumpulin. Kalau nggak salah ada sekitar 7 atau berapa rekening itu kan. Nah dari masing-masing rekening itu akhirnya disuruh nulis sama Babe. Dari rekening A, uang masuknya berapa, uang keluar berapa. Semua ditulis. Nah endingnya ini yang juga ternyata mengagetkan endingnya. Jadi uang keluar sama uang masuk itu balance. Kalaupun ada sisa, uang masuk itu sisa paling-paling 100 lah paling banyak. 100 juta sisanya. Padahal transaksinya bisa 500, 600, sisanya cuma itu. Dan itu hampir sama di semua rekening. Nah, pertama kali saya mendengar Babe marah ya pada saat itu. Jadi malam-malam itu saya sampai sekitar jam 1 malam karena kita memutuskan ini sampai mana, ini uangnya kemana gitu kan.
saya ingat sekali waktu itu Babe sempat menyampaikan oke, untuk uang ini saya tidak mempermasalahkan gitu ya. Cuman saya tetap meminta pertanggungjawaban kamu. Itu yang Babe sebut jawaban. Betul ya? Saya tidak mempermasalahkan uangnya, tapi saya meminta pertanggungjawaban kamu untuk uang ini. Nah, sampai sekarang belum ada juga pertanggungjawabannya. Oke, itu berlalu sampai dengan bulan Desember, akhirnya saya masuk boleh dibilang saya mulai fix di perusahaan ini Januari 2017. Januari 2017 saya mulai bergabung secara full time di sini. Itu juga ada beberapa peristiwa-peristiwa yang apa namanya ya cukup mengagetkan juga, terkait juga sampai apa namanya kalau kita ingat yang ribut-ribut sekarang ini adalah ribut mengenai merek gitu ya, ribut mengenai merek. Jadi memang itu akhirnya muncul atau ke permukaan gitu ya setelah almarhum Bunda meninggal memang. Jadi setelah itu baru muncul riak-riak terkait untuk masalah merek ini. Nah, mungkin isu yang paling sering santer itu diusir, gitu ya. Pak Ico diusir. Ya, gitu. Ini saya tadi Anda ngerti nggak, jelas nggak tadi yang diceritakan bahwa ada sekian banyak rekening koran, tapi endingnya no profit no loss. Ya, betul ya. Ya, itu lucu nggak? Lucu kan? Dan sampai hari ini tidak ada pertanggungan jawab kenapa dulunya itu no profit no loss. Nah, akhirnya saya ngambil kebijaksanaan, uangnya dimasukkan ke saya. Yeah. Ya, dan di situ semua orang terkejut ya, karena duitnya jadi itu uangnya begitu Babe yang pegang uang itu langsung melompat gitulah. Ada cerita juga yang saya masih ingat sekali itu, jadi 2017 kita mulai punya rekening satu, rekening Babe, itu transaksi rata-rata 5-6 miliar waktu itu perputarannya lah 5-6 miliar. Waktu ketika Babe pulang dari BCA masih tahu ke saya, mas coba dilihat ini bener nggak? Saya lihat rekeningnya, loh, dari 5 miliar tiba-tiba menjadi 16. Ada uang masuk 10 miliar. Ini uang dari mana? Langsung menjadi 16 uang. Ini apa BCA-nya yang salah ya, Bel? Nggak tahu ya, cobalah tak ini aja ke BCA, datangin ke BCA lagi. Akhirnya Babe datang lagi ke BCA dan ternyata memang itu teror, BCA sistemnya salah, ada kerusakan. Akhirnya 10 miliar salahnya. Salahnya 10 miliar sobat. Dan ya memang Babe jujur ya, akhirnya Babe ke BCA kembali untuk waktu itu dengan Putri koordinasikan, akhirnya sistem BCA sudah dibenerin, ya uangnya kembali lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau mau nakal bisa aja ya, diem-diem aja ya. Diem-diem aja. Udah kita cairin mana-mana uangnya gitu. Hilang. Resmi loh. Resmi loh. Uangnya masuk sedikit. Tapi ya itulah, kejujuran itu di atas segalanya. Karena orang jujur pasti akan selalu akan dilindungi sama Tuhan. Nah, kita kembali lagi setelah kematian almarhum Bunda meninggal, sempat ada isu ya, juga. Anda diceritakan bagaimana PON kita menjadi menggila. Oh, oke ya. Ya. Dari 500 juta jadi 500 miliar. Ya. Nah, memang setelah dipegang Babe ini akunnya itu menjadi ya berlipat-lipat gitu ya, berlipat-lipat. Itu juga yang mungkin menjadi pertanyaan juga. Nah, yang sebelumnya itu bagaimana cara pengelolaannya? Karena sebelumnya dipegang si Pak Ijo itu ya begitulah ya, no profit no loss gitu, uangnya sama-sama so-so lah gitu aja. Tapi begitu uangnya itu pindah ke Babe semua, itu tiba-tiba langsung melejit. Bisa beli villa, bisa beli ini, beli itu. Nah, berarti yang kemarin itu seperti apa pengelolaannya kan itu perlu ditanyakan. Artinya kan memang nggak benar waktu itu pengelolaan uangnya ya, kita ambil kesimpulannya seperti itu kan. Nah,
kita pindah ke pabrik ini 2019. Pada saat itu Babe menunjuk Paijo sebagai direktur utamanya, direktur utama untuk PT Soka. Selama kepemimpinan si Paijo ini memang boleh dibilang tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, artinya terkait manajemen dan sebagainya, semuanya masih dari Babe. Jadi seperti perusahaan ya berjalan seperti apa adanya lah, tidak ada sesuatu yang berbeda yang berarti gitu. Tetap Babe yang akan pegang segala keputusan dan sebagainya. Nah, kemudian tahun setelah kematian Bunda itu Enggak, sebelumnya ada peristiwa-peristiwa coba yang tentang pajak, yang tentang kehilangan 200.000 dan sebagainya. Oh ya, ya. Di tahun 2021 kita sempat ya ada, boleh dibilang cobaan ya, ada cobaan itu di awal-awal 2021 sekitar bulan Maret. Jadi kita ada sempat berhubungan dengan pajak lah gitu ya, berhubungan dengan pajak, di mana pada saat itu endingnya memang kita cukup melelahkan lah prosesnya ini ya, proses dari awal terkena ini sampai dengan selesainya itu cukup melelahkan, di mana banyak sekali tenaga dan effort yang kita kerahkan, di mana juga ya cukup banyak, boleh dibilang kalau kita ngomong untuk finansial lumayan menguras juga, yang mana setelah Babe coba selidiki kembali ternyata ada sangkut pautnya juga ternyata untuk ini masalah perpajakan ini dengan si Paijo. Jadi peristiwa-peristiwa yang sempat terjadi ini tidak lepas sebenarnya dari ada garis benang merahnya dengan si Paijo, terutama juga pada saat endingnya itu Tiara ya Bu ya, yang Tiara itu ya, yang Tiara kena Tiara. Jadi pada saat itu kan COVID, walaupun sudah tidak begitu sudah tidak begitu keras gitu ya tahun 2021 itu, cuman masih kita wanti-wanti lah, kita masih hati-hati, ada tes PCR dan sebagainya. Nah pada saat itu Tiara sebenarnya dia positif ada kena COVID, namun kita sudah antisipasi dengan langsung kita rumahkan dan langsung dengan pengawasan dari tenaga medis. Setelah itu ada informasi sudah sembuh. Tiara sudah sembuh, siap masuk ke kantor. Nah, tidak tahu bagaimana tiba-tiba didatangi oleh dari petugas dinas kesehatan itu bagaimana datang ke rumah lengkap dengan APD dan mobil ambulans. Nah, padahal Tiara sudah sembuh, sudah dinyatakan sudah negatif. Tiba-tiba datang itu setelah kita ini yang tahu juga Mbak Ope ya. Jadi Mbak Ope yang merawat Tiara dan kayaknya memang sudah sembuh. Tiara tuh merasa waktu udah Yani itu meninggal itu pun nggak bisa ngelayat ya, karena masih dalam istilahnya karantina ya. Nah ini udah sembuh, mau masuk kantor ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba itu ada sagat COVID yang datang ke rumahnya mengecek seluruh keluarganya. Nah siapa yang suruh? Nah waktu itu ya saya panggil lah Mas Angga, ada beberapa, siapa yang suruh ya kan? Akhirnya mereka cuma mengatakan bahwa yang nyuruh Paijo. Nah begitu semua menuduh ke Paijo langsung acting.
nangis, saya nggak mau kehilangan orang tua lagi, makanya saya pertama nggak mau ngaku dia. Jadi apa sebetulnya maksudnya kok Tiara didatangkan Satgas Covid? Kalau Tiara positif, ini pabrik pasti harus lockdown. Jadi maksudnya gimana cara supaya pabrik ini lockdown? Ya, gitu. Dan ini bukan hanya terjadi di apa namanya di Kutus-Kutus, juga di Sunari. Kebetulan saya di Sunari. Ada orang misterius nginep itu on off. Jadi dia nunggu saya masuk di Sunari. Begitu saya masuk di Sunari, dia pergi lagi, dia panggil itu Satgas Covid untuk serbu Hotel Sunari. Ya saya setengah mati karena saya kan dari dulu aja nggak pernah pakai masker ya kan. Makanya saya lewat pintu samping keluar, saya lari saya. Nah kok sama terjadi juga di sini ya kan. Ini nggak mungkin kan kalau nggak ada koordinasi ya. Nah, saya pulang sampai di rumah saya nggak ditanya sama sekali kenapa pulang, kok cuma 1 malam, kok udah balik lagi, nggak, diam aja. Tapi saya sama Mas Angga kebetulan ke sana karena minta tanda tangan. Jadi saya tahu ada peristiwa di sini. Oke, saya tunggu sampai besok. Oke, nah sampai besok kita rapat. Lalu dijelaskan siapa yang nyuruh, akhirnya katanya Mr. Paijo itulah yang nyuruh karena dia tidak mau kehilangan orang tua kedua kalinya. Tapi menurut saya ini adalah permainan. Karena ini bukan terjadi saja di Kutus-Kutus dan di Sunari. Di radio Jogja itu sampai 3 bulan nggak siaran karena dikirim Satgas Covid, pasti dapat 1 orang yang kena. Jadi radio Jogja itu 3 bulan berturut-turut tidak siaran karena dianggap ada Covid. Anda bisa bayangkan 3 bulan, ya kan? Dan setiap 1 bulan kita harus keluar 60 sampai 80 juta untuk tes. Ya, nah, itulah ceritanya. Nah, sekarang dilanjutkan, mungkin saya lanjutkan ya. Setelah saya tahu begitu apa namanya terjadi, ya pada 7 hari setelah meninggalnya Bu Lilis almarhum, saya sudah rapatkan semua anak saya. Ada Citra, ada Nita, ada si Paijo, juga ada kita. Semua keputusan besar tentang Kutus-Kutus atau bisnis Kutus-Kutus harus report ke saya dulu. Nah, ini kan dia telah melanggar janjinya ya. Harusnya kan dia report saya dulu sebelum kirim petugas Covid ke tempatnya Tiara. Dia bilang, loh, ini apa maumu? Dia bilang, saya kan khawatir sama kesehatan saya. Oke, kalau begitu Anda telah melanggar janji dan mulai hari ini tolong jangan sentuh bisnis Kutus-Kutus lagi karena kita sudah sepakat. Siapapun yang melakukan ini tanpa konsultasi saya anggap bahwa dia telah melanggar aturan dan tidak boleh ikut campur dengan bisnis Kutus-Kutus. Oke, nah kesimpulannya dari situ, dia kan sudah dikasih rumah di sini. Rumahnya itu dibangun baru dengan peralatan yang optimum ya. Ya kan? Nah, saya bilang oke, kalau begini kamu sekarang jangan tinggal di rumah. Tapi pindahlah ke rumah yang sudah disediakan. Dan tinggal di rumah itu kan cuma 1 kamar. Sedangkan di sini 2 kamar lengkap dengan dapur dan sebagainya. Bahkan TV aja segede gambreng ya. Tempat tidurnya king coil, pokoknya hebat lah ya. Saya minta dia pindah ke rumah yang sudah disediakan. Itu sudah dibuat lama, tapi dia nggak mau pindah-pindah, selalu tinggal di Dharma Giri. Nah, kenapa tinggal di Dharma Giri? Ya kan, ternyata ada udang di balik bakwan. Udangnya gede banget. Jadi waktu membuat apa namanya akte baru, ya kan, di aktenya, di akte saya karena itu di rumah Dharma Giri, keluarlah akte bahwa dia di situ
sebagai anggota keluarga saya. Dan yang paling menyakitkan, saya jadi bapaknya. Padahal dia punya akte sendiri, bapak aslinya ya, bapak aslinya. Tuh. Jadi saya bilang nggak bisa nih. Kebetulan yang ngurus nih Tuan Besar Pak Amoh nih, ya, yang bertato nih, ya. Jangan berani deket-deket dia ya. Dengar ya kan? Terus kita rubah kan, kakaknya dia kembali ke rumah. Jadi kakak di rumah sana, karena dia sudah pisah dan sudah punya anak dan akte di saya, dan dia tidak termasuk jadi anggota keluarga saya. Dan saya bukan ayahnya. Nah ini masih belum cukup nih. Ternyata sebelum saya berangkat ke Medan untuk melangsungkan perkawinan dengan Bu Rifa, saya menemukan 3 akte palsu. Mas Angga yang kasih tahu saya kan. 1, akte kelahiran dia, saya bapaknya. 2, akte perkawinan saya dengan Bu Lilis itu tahun 1985. Ya kan? Terus yang ketiga yang kasihan ini Ukita. Ukita itu anak nomor 4. Dibikin aktenya. Sebelum saya berangkat ke Medan, saya panggil pengacara, tolong ini diurus. Ya. Jadi kalau kita lihat ceritanya Mas Angga dari awal misalnya dipegangin uang, dipecah jadi sekian banyak, terus nggak profit, tapi dipegang saya profit, terus selama perjalanan dari putus-putus dari nggak punya apa-apa jadi punya hotel, punya segala macam, itu memang ada indikasi ya, bahwa dia pada satu titik akan menguasai putus-putus. Nah ditambah lagi dengan akte-akte tadi ya, jadi otomatis makanya saya minta untuk dia pindah rumah ke rumah yang sudah disediakan. Tapi semua gaji, semua benefit dari kita tetap. Tapi saya bilang nggak usah kesentuh putus-putus. Kalau kamu mau bisnis sendiri silakan. Kalau kamu butuh uang mau bisnis sendiri silakan. Ya, jadi digaji 55 juta per bulan. Betul kan, Mas Jan? Ini yang punya duit itu dia, saya nggak tahu ya kan. Terus kedua, dapat mobil Range Rover, mobil termahal yang saya punya. Ketiga adalah rumah dengan segala perlengkapannya sudah siap. Jadi tidak ada kata mengusir ya, Pak? Betul. Jadi istilah mengusir itu sengaja dipakai untuk boleh dibilang dalam tanda kutip mungkin mencari simpati dari teman-teman putus-putus yang tidak mengerti atau belum paham cerita sebenarnya itu ada apa. Jadi cuma tahu potongan-potongan cerita, itu yang dimanfaatkan untuk mencari simpatinya. Sebenarnya dalam konteks pengusiran ini sama sekali tidak sesuai, karena seperti yang disampaikan Babe, mana ada sih orang diusir itu disediakan rumahnya lengkap lagi, rumahnya baru dan lengkap. Baru lengkap. Awalnya memang rumah biasa, artinya rumah seperti, karena itu kan ada 11 rumah, semuanya sama, cuman karena kita yang lebih, oke, kita kasih, silakan dirombak rumahnya sehingga lebih bagus menurut seleranya dia lah, itu silakan dirombak gitu kan. Nah kemudian mengenai setiap bulannya juga kita kasih gaji, kebetulan saya yang transfer sendiri, saya ngerti. Kemudian mobil Range Rover itu disediakan, silakan dipakai. Jadi konsep pengusiran itu tidak benar, itu berlebihan sekali untuk pengusiran itu. Kemudian saya bagi sedikit ya tentang bahwa dia diusir itu karena Bu Rifa, itu juga saya bantah karena kejadian itu sebelum Bu Rifa ada ya kan? Iya sebelum. Jadi
Bu Rifa itu kan bertemu Bapak bulan Oktober, November ya? Desember. Oh Desember ya, baru kenal Desember ya. Baru. Ya. Desember 2021. Sedangkan si Pak Ijo ini sudah menempati rumah di sana itu di Timur Wabri itu dari September. Jadi September sudah menempati rumah, kemudian Bapak baru kenal dengan Ibu Rifa bulan Desember. Kok bisa pengusiran ataupun dia diusir di sana itu disebabkan Bu Rifa kan tidak masuk akal. Karena dia sudah di sana duluan. Gitu. Nah, jadi ini beberapa cerita-cerita yang memang sengaja dibuat untuk mencari simpati sekali lagi ya, karena strategi yang dia pakai itu adalah mencari simpati dari orang lain, mencari simpati sehingga mereka dekat, mereka merasa iba, merasa kasihan sehingga mendukung apa yang dia lakukan dan dianggap itu sebagai suatu kebenaran. Gitu. Ini tuh. Ya, jadi saya rasa jelas ya. Jadi Pak Ijo ini istilahnya sudah dimuliakan tapi malah berkhianat ya. Dengan gaji 55 juta, lalu dapat rumah dengan segala peralatannya komplit, ya, dan dikasih mobil yang termahal yang saya punya. Anda tahu kan Range Rover nggak murah ya. Bahkan waktu itu di Bali cuma satu ya, Range Rover itu ya. Cuma satu, jadi satu-satunya di Bali. Ya itu kalau disebut pengusiran ya, saya rasa semua minta saya untuk ngusir kan gitu kan. Ya kalau kondisinya seperti itu semua minta diusir kan. Betul nggak? Iya kan? Jadi di guyon kalau katanya saya ngusir gitu loh. Jadi itu pun saya ngusir karena kita sudah sepakat. Kalau membuat kebijaksanaan tentang putus-putus, tolong saya diajak bicara. Yang penting aja dia tidak ajak bicara. Dan ini saya sakit hati. Dan ternyata memang di belakang ini semua ada konspirasi untuk mengambil putus-putus dan segala semuanya. Untung Tuhan, inilah makanya saya bilang jujur lah ya kan. Jadi dia ngusir memanggil Satgas Covid untuk ke rumah Tiara itu dia lupa itulah. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga di situ. Dia nggak sadar. Itulah sebetulnya awal daripada peristiwa ini semua. Ada dia bilang don't care aja kan nggak masalah, gitu. Dan dia tahu bapaknya tuh udah kemana-mana nggak pernah pakai masker, nantang-nantang lagi. Ingat nggak waktu ulang tahun ke-7 di Sunari, ya kan? Dan saya nggak pernah kena COVID. Dan kembali tadi saya sadar bahwa memang putus-putus melawan COVID. Ini buktinya. Dia datang selama masa COVID di mana seluruh pegawai BRI berjatuhan, satu-satunya yang tegak berdiri masuk kantor cuma tinggal sampai ditanyain kamu pakai haji apa, pakai kesaktian apa, ternyata kesaktiannya cuma satu, putus. Jadi Bu Rifa dengan putus-putus itu bukan orang asing. Kita punya sejarah panjang dan pernah memenangkan foto pegang putus-putus ya di 2019 ya. Iya. Dan yang memilih siapa? Mbak Yani. Bukan saya yang milih, ini aja yang menang katanya. Benang merahnya ada. Ya, jadi ini kayak rasa cukup ya bahwa satu kesimpulannya bahwa sejak dari dulu orang tersebut yang sekarang memproklamirkan dialah ya yang buat putus-putus dan dialah yang paling berjasa membuat putus-putus besar ini. Itu fake, ya, bohong, ya. Nah, terima kasih. Pada waktu itu saya ambil itu uang itu ke saya. Sekarang kita bisa duduk di sini, ya kan? Duduk di ruang ber-AC, ada 3 kamera. Anda tahu di kamera apa? Nih, ini namanya black magic.
one of the best camera in the world. Nggak murah. Gedung ini juga nggak murah. Itu karena uang saya mengelola. Dan Mas Anda tahu, semua duit keluar, Mas Anda pasti tahu. Ya. Saya memang taken, tapi apapun yang saya taken atas usulan dari Mas Anda. Ya. Jadi kalau dipikir saya katanya nyimpen Jawa, beliin mobil, ya kan? Terus saya nunggu-nunggu mau nyimpen, nggak dapat ya waktu itu. Nggak ada uang keluar tanpa sepengetahuan, ya Mas Anda ya. Betul. Sepeser pun nggak ada kalau tidak Mas Anda tahu. Mereka bikin anggaran lalu dikasih ke saya taken. Ya, jadi nggak ada. Ya. Apalagi sekarang ada ini kecil-kecil butuh galak ya. Kalau saya mengeluarkan uang yang nggak jelas, udah kena penggal. Jadi dari dulu saya tidak pernah mengeluarkan uang kalau bukan untuk bisnis. Ya, gitu. Jadi makanya juga pengeluaran uang yang dilakukan oleh Mbak Yani ataupun juga oleh si Paijo ada catatannya. Ya. Wah, semua ada. Karena kita semua uang keluar harus tercatat. Ya. Oke, jadi kasus Paijo mudah-mudahan pada mengerti ya. Kalau masih tetap ngekang belain dia ya monggo ya. Kita tidak bisa menahan orang simpati kepada orang lain ya kan. Jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia supaya tahu bahwa ini bukan persoalan sepele dan ini sudah berlangsung sejak Kutus-Kutus lahir. Ya kan. Jadi bukan saja sekarang, enggak. Dari awal waktu dia memberi nama ke Dijenaki itu sudah berencana. Cuman Tuhan tidak menyetujui karena maksudnya itu lebih untuk kepentingan diri. Ya. Makanya saya bilang kenapa jujur itu terbaik. Jadi kita kalau tidak jujur cepat atau lambat pasti digulung. Ya. Tapi kalau kita jujur dalam keadaan apapun kita tetap ditolong. Oke, kayaknya itu awal itu tuh, apa namanya. Dan sekarang kita sudah jadi sangat-sangat, ya kan. Jadi saya minta juga itu sudah jadi cerita masa lalu, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu didiskusikan karena sudah jelas kita sekarang ada di sangat-sangat. Kalaupun nanti Kutus-Kutus Latin jadi milik kita, akan saya jadikan sejarah, bukan saya akan pakai. Karena kita sudah sepakat dengan alam semesta kemarin kita berdoa di Padmasana bahwa kita akan tetap dengan sangat-sangat. Jadi acara Kutus-Kutus yang lalu kita lupakan. Tetapi sejarah tetap kita kenang. Dan Anda perlu tahu semua bahan yang sekarang jadi produk sana-sana itu mengandung rohnya Kutus-Kutus. Ya, yang paling jelas terlihat Kutus-Kutus ultimate itu terdiri dari 60% Kutus-Kutus yang saya buat dimulai 2013. Jadi roh Kutus-Kutus itu nggak hilang. Kita bilang kita anumertakan, kita matikan itu hanya untuk bahasa politik, bahasa iklan, supaya yang pakai Kutus-Kutus itu sebetulnya sudah anumerta. Jadi kalau sekarang ada yang pakai Kutus-Kutus itu zombie. Anumerta muncul lagi, bahkan dia mengaku sekarang ulang tahun yang ke-11. Ya, nah itu melebihin kelucuan dagelan yang paling nggak jelas. Jadi bahkan dia barusan saya lihat bikin film Kutus-Kutus gitu, kayak dia raja bangkit kembali dari peperangan gitu, dari kubur. Ya kita minta maaf. Kenapa? Karena memang dari dulu orang itu tidak mampu.
Bayangkan pada waktu awal misalnya Mas Angga tadi cerita punya akun banyak dan begitu dijumlahkan paling ada tambahan 100 juta. Begitu dipegang saya itu 5 sampai 6 M. Ya kan? Nah 100 juta ke 5 M itu bukan duit sedikit. Dan saya dulu waktu dikasih si Pak Ijo itu 500 juta rupiah yang saya masukkan di akun saya, karena saya nggak punya akun, baru punya akun itu 500 juta September 2016 atau 2017, dan 2020 akun itu jadi 500 miliar alias 1000%.